Halo semua, berjumpa kembali dalam program Share Santoni. Serius, santai, tapi rohani. Saya dengan Hoke Andrian Jasa. Alkisah, ada orang tua yang memberikan warisan kepada dua orang anaknya laki-laki. Dikasih dengan hal yang sama, satu ruko, satu motor. Anaknya ada dua laki-laki. Dan ketika bapaknya pergi kembali ke rumah bapaknya memberi dua pesan yang sangat penting yang harus selalu diingat oleh anak-anaknya. Yaitu, yang pertama, tidak boleh menagih hutang. Dan yang kedua, tidak boleh kena matahari selama bekerja. Selesai itu, bapaknya menutup mata dan anaknya mulailah dengan usaha masing-masing di tempat masing-masing yang sudah diberikan kepada mereka. Alhasil setahun kemudian, ibunya datang mengunjungi anak yang pertama. Dan tiba-tiba ibunya merasa sangat prihatin. Kenapa? Karena anak yang pertama kondisi rukonya, tokonya, usahanya sangat menyedihkan. Dan dia bertanya kepada anaknya, "Nak, kenapa hal ini bisa sampai terjadi? Padahal kamu sudah diberi warisan dengan luar biasa oleh ayahmu." Anak yang pertama berkata, "Mama, ini semua gara-gara nasihat Papa. Papa memberikan nasihat, saya tidak boleh menagih hutang. Jadi orang-orang tahu, semua ngambil barang ke saya dan gak pernah saya bisa tagih karena teringat nasihat Papa." Dan yang kedua, Papa berkata, kami tidak boleh kena sinar matahari waktu bekerja. Akhirnya saya berangkat naik taksi, pulang naik taksi. Dan akhirnya hari ini saya merasa sangat sengsara oleh gara-gara nasihat Papa. Dan mereka, ibu dan anak, berpelukan, menangis bersama, merenungi nasib kok bisa sampai kayak gitu. Seminggu kemudian, ibunya pergi ke anak kedua. Wow, yang membuat ibunya kaget, tokonya begitu maju, bahkan sudah beli toko di sebelah menjadi semakin besar dan semakin ramai. Dan kondisi hidupnya naik terus alias sukses berat. Terus dia bertanya kepada anak yang kedua, "Nak, kamu kok luar biasa bisa menjadi seperti hari ini, sukses dalam kehidupan?" Anaknya menjawab, "Mah, ini semua gara-gara nasihat Papa." Yang pertama, anak yang kedua bilang, "Saya tidak boleh menagih hutang. Oleh karena itu saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Cash and carry. Barangnya diambil, duitnya carry." Yang kedua, kami tidak boleh kena sinar matahari waktu bekerja. Jadi saya berangkat sebelum matahari terbit dan saya pulang setelah matahari terbenam. Jadi semua orang di sekitar sini, bahkan dari manapun, tahu saya adalah toko yang buka paling pagi dan tutup paling malam. Oleh karena itu, kesuksesan mendatangi saya, mengejar saya. Cerita ini adalah sesuatu cerita yang tragis dan menyenangkan. Kenapa? Dapat warisan yang sama, dapat nasihat yang sama, punya orang tua yang sama. Kenapa nasibnya bisa berbeda? Demikian juga kita semua anak-anak Tuhan. Dengar firman yang sama, terima Yesus Tuhan yang sama, bahkan bergereja di gereja yang sama, bahkan punya teman-teman yang sama. Kenapa nasibnya bisa berbeda? Karena pengertian kita sangatlah menentukan kita mengalami apa dalam kehidupan.
Amsal 23 ayat 7 berkata, seperti apa kamu berpikir, demikianlah kamu mengalami seperti itu. Oleh karena itu, sekarang marilah kita merenungkan tentang Tuhan itu baik, yang menjadi dasar atau fondasi kekristenan kita. Selama kita merenungkan bahwa kebaikan Tuhan yang membawa kita sampai kemanapun hidup ini, maka kita pasti sukses. Kebaikan Tuhan itu adalah fondasi, itu adalah dasar kekristenan di dalam hidup kita. Marilah mulai hari ini kita berpikir setiap hari, setiap saat bahwa Tuhan itu baik bagiku. Tuhan itu baik setiap saat. Haleluya.